Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi guys. Ini ada Vario 150 LED ya. Ini kendalanya saat di jalan itu mati ya kan. Terus lagi mau starter tidak nyala padahal kunci kontak on. Nah pas dicek itu sikringnya yang 25 ampere putus terus. Ketika dipasang nyala sebentar, jalan putus lagi. Nih kita cabut dulu ya, sekring 25 ampernya. Jadi kendalanya itu selalu putus di sekring 25 ampere. Nah itu kelihatan guys ya. Nah selalu putus di 25 ampere ya sekringnya. Jadi sebelum kita mengganti ya, kalau hitungan mengganti sekring sih gampang ya, tinggal tancap aja. Cuman kita harus tahu dulu apa penyebabnya gitu ya, sehingga sekring 25 ampere itu selalu putus ya, baik di pertengahan perjalanan ataupun di ketika kita mau starter gitu ya. Dia keluar percikan api biasanya kalau kita perhatikan ya. Nah setelah saya teliti, cari-cari, saya bongkar ya. Nah di pengait ini besi ya, untuk di rangkanya tuh ada kabel kelupas. Nah ini penyebab ya, penyebab kenapa sekring 25 ampere sering putus. Nih kalau dibiarkan begitu saja tanpa kita cek dulu, bisa-bisa ECU jebol ya, atau rusak, kebakar. Jadi kalau menemukan masalah seperti ini, sekring 25 ampere putus terus, itu jangan langsung dipasang, atau malah lebih buruknya di jumper ya. Itu makin berbahaya, jangan sampai di jumper. Alih-alih supaya kuat, banyakkan orang di jumper ya, itu salah kaprah guys ya, jangan ditiru. Lebih baik kita cari permasalahan utama di mana ya. Nah ini untungnya permasalahannya sepele ya, cuman dia kegesek-gesek dan akhirnya panas dan kelupas di kulit kabelnya gitu ya. Pernah saya ketemukan juga permasalahan itu bukan di pengait kabel itu ya, terkadang ada juga di soket ya. Di soketnya itu kadang gosong karena sudah longgar ataupun sudah termakan usia ya. Baiknya itu kita bersihkan dan diikat pakai kabel tis ya, untuk soket di ECU nya tuh, supaya posisinya kokoh ya, dudukannya kokoh. Jadi kita bisa diikat pakai kabel tis ya. Oke, kita langsung saja penggantian sekring. Dan saya ingatkan kembali ya, jangan kita menjamper-jamper sekring ya, alih-alih kita pengen lebih kuat gitu ya. Tapi jangan sekali-kali coba, nanti ECU jebol. Ini saya akan coba pakai sekring 20 ampere ya. Nah saya coba dulu pakai yang kecil 20 ampere, apakah ini langsung putus atau gimana ya. Ini yang putih itu sekring 25 ampere. Nah, mungkin sedikit buram yang gak kelihatan. Untuk contoh saya pakai sekring yang 20 ampere ya, tidak menggunakan 25 ampere. Yang 20 ampere itu yang warna kuning. Ini akan saya tancapkan ya, untuk pengetesan apakah dia langsung putus. Biasanya kalau masih konslet itu keluar percikan api dan langsung putus ya. Ini kita relaynya pasang ya. Relay ini relay utama ya, dia fungsinya untuk menghidupkan kelistrikan ya sebelum starter, dan dia juga berfungsi untuk pengisian ya, sekaligus starter di ACG. Untuk pemicu starter itu sendiri ada di bendik relay yang warna putih tadi ya. Oke, kita langsung tes saja gimana hasilnya. Oke, sudah nyala. Klakson nyala. Jos ya, langsung normal ya guys ya. Oke, jadi permasalahannya cukup ini beruntungnya cukup simpel. Saya temukan masalahnya karena tidak jauh-jauh ya. Perlu kita perhatikan juga ya, jangan teledor, jangan jumper-jumper ya.
Ini sekaligus saya mau pengecekan di pengisian ke aki ya, karena Sikring 25 ampere ini berhubungan dengan ACG dan pengisian dan juga sistem starter ya. Sebentar saya ambil dulu multitesternya untuk pengetesan pengisian di aki ya. Ini saya sendiri repot guys ya, pegang HP-nya goyang-goyang, jadi maaf sekali guys ya. Belum ada apa namanya itu tripod. Ini kita selektornya dipilih ke 20 volt ya, 20 volt DC. Ini kondisi mesin masih nyala ya, nyala kondisi langsam, sedang idle, tapi tidak terdengar oleh suara musik ya. Ini saya mau ngetes dalam kondisi idle ya ataupun langsam. Pengisian berada di 13,2 volt ya, 13,2 volt. Nah, ini belum pas. Ini saya mau gas-gas ya, dia naik apa tidak. Oke, baik sekali. Di pengisian di sini tertera 14,5 tadi ya, 14,5 volt. Oke guys, alhamdulillah sudah terselesaikan masalahnya. Ini nanti saya rapihkan, saya lakban ya. Nanti saya juga bakal diikat pakai kabel tis ya. Kalau bisa jangan juga dimasukkan kembali ya, cukup digantungin di luar aja nggak apa-apa ya, tapi dirapihkan pakai kabel tis ya. Oke guys, mungkin segitu saja ya untuk kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu. Dan saya ingatkan, jangan sekali-kali menjumper sikring yang sudah putus ya. Alih-alih kita mau supaya sikring kuat, malah ecu yang jebol ya. Ini buktinya pakai sikring 20 ampere saja sudah cukup, tidak putus-putus lagi guys ya. Jadi permasalahannya itu berada di kabel yang kelupas ya. Oke guys, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.